Salam sehat Bapak dan Ibu, sekian dan semua yang akan menonton. Kami dari kelompok 2 dan saya adalah Justin Joseph dengan NPM 2007 1082 3 dan teman saya. Saya Melchior Sanjaya Bandaso dengan MPM 2007 10804. Final Elisa Putra Ditir dengan PM 2007 10816. Seperti yang kita tahu bahwa ada banyak orang yang menyandang tunanetra, yaitu adalah gangguan penglihatan sehingga mata tidak bisa berfungsi secara normal. Nah, seperti yang kita tahu, kalau orang yang susah melihat itu aktivitasnya akan terganggu. Kalau jalan juga jadi susah karena dia tidak tahu apa yang ada di depannya. Nah, karena itu kami menciptakan kacamata LN17 dan sarung tangan LN17. Nah, kacamata ini akan kita lengkapi dengan sensor ultrasonik, ya, seperti yang ada di kelelawar. Nantinya dia akan bekerja seperti sonar yang ada di dalam submarine, sehingga kita bisa mengetahui keadaan di sekitar. Nah, nanti alat ini akan mendeteksi benda-benda di sekitar penggunanya, dan dia akan memberitahukan benda-benda itu yang ada di sekitarnya itu bisa dikasih tahu, oh benda ini adalah bangku, jaraknya beberapa meter dari saya. Nanti akan setelah itu kacamata ini juga akan langsung dikoneksikan ke aplikasi sehingga orang penjaga juga akan mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh penggunanya. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Nanti kita akan memasang microcontroller Arduino Uno, dan nanti semua aplikasi sistem-sistemnya juga akan langsung berjalan di dalam kacamata ini. Nah, nanti ketika kita sudah menangkap sesuatu nih, ketika alat ini sudah menangkap benda-bendanya, dia akan memberikan buzzer atau Anda bisa memilih mendengarkan suara seperti yang kita tahu, kayak seperti suara-suara komputer. Dia akan memberitahukan jaraknya berapa, atau dia akan menggunakan suara buzzer yang akan semakin kencang bunyinya semakin kita dekat dengan benda itu. Nah, kemudian ada sarung tangan LM17. Sarung tangan ini juga bakal dilengkapi dengan gelang pintar. Gelangnya nanti juga akan melacak keberadaan Anda. Nah, kalian mungkin akan bertanya-tanya, sarung tangan ini buat apa? Selain melindungi pengguna, gelang ini juga kita bisa memakai. Jadi setelah kita menyalakan sarung tangannya, maka kita bisa menunjuk benda. Misalnya kita menggunakan dua jari seperti ini, kita tunjuk benda itu. Lalu kita akan bisa mendengar nama bendanya yang kita tunjuk, yang berada paling depan. Kalau kita menggunakan 3, maka kita akan bisa mengetahui jaraknya benda itu dari sarung tangan ini. Sarung tangan kepada benda ada berapa jaraknya. Misalnya 2 meter, berapa puluh cm dari sarung tangan ini. Kemudian kita bisa menggunakan 4 jari yang akan mengetahui dimensi benda ini. Misalnya, oh jaraknya kan kita sudah tahu, tapi kan kita tidak tahu ukuran benda ini, sehingga kita tidak bisa mengetahui seberapa jauh jarak yang harus kita ambil untuk mengitari benda ini. Misalnya, benda itu adalah bangunan, jadi kita bisa tahu, oh dia akan panjang ke belakang, sehingga kita harus mengambil jarak yang cukup jauh supaya kita bisa melewatinya. Nah, kalau kita mengangkat tangan, maka pengguna ini akan mengetahui lokasinya dari GPS. Nah, sarung tangan ini akan dilengkapi dengan teknologi haptik dan memiliki 7 unit pengukur inersia, yaitu yang akan mengukur pergerakan tangannya. Dan langsung dihubungkan dengan aplikasi. Nah, aplikasi yang sudah ada dan akan dijelaskan oleh teman saya. Aplikasi yang pertama yaitu Netra. Aplikasi ini hampir mirip dengan Tapsi. Hanya saja aplikasi ini susah untuk mengidentifikasi nilai mata uang rupiah agar orang yang menderita tunanetra mudah mengenali nominal mata uang rupiah yang mereka pegang. Kekurangannya yaitu hanya mengidentifikasi mata uang. Dan juga kelebihan aplikasi ini adalah
aplikasi sederhana yang cocok untuk tunanetra. Next. Yang kedua adalah aplikasi TapTapSee. Adalah aplikasi yang dirancang untuk tunanetra agar dapat mengidentifikasi objek-objek yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Pengguna hanya perlu mengetuk layar smartphone mereka sebanyak 2 kali untuk menangkap foto apapun dari berbagai sudut. Kemudian, aplikasi ini akan mengidentifikasi objek yang difoto dan mengatakannya dengan syarat fitur tarbaknya perlu diaktifkan. Dengan adanya aplikasi ini, mereka yang menderita tunanetra dapat mengenali lebih mudah objek yang mereka temukan. Aplikasi ini juga mempunyai fitur lain seperti notifikasi autofocus, mengidentifikasi gambar dari kamera roll, membagikan identifikasi melalui pesan email, media sosial, serta fitur-fitur lainnya yang bermanfaat. Kemudian kelebihan aplikasi ini adalah memiliki banyak fitur, dan kekurangan aplikasi ini juga memiliki kekurangan, yaitu desainnya yang masih terlihat rumit dan mempersulit pengguna tunanetra. Yang ketiga adalah Ayo Baca Ini. Adalah sebuah aplikasi baca buku yang bisa digunakan oleh orang yang menderita tunanetra. Di aplikasi tersebut, kita dapat berkontribusi untuk membacakan buku-buku yang nantinya bisa didengarkan oleh mereka yang tunanetra atau menjadi semacam audiobook. Itu adalah gambar menunya. Lalu untuk solusi, solusinya adalah mengurangi risiko terjadinya kecelakaan pada penyandang tunanetra dan bisa sampai ke tujuan dengan selamat tanpa adanya gangguan. Kedua, membuat alat dan aplikasi ini bermanfaat bagi penyandang tunanetra dan dapat diterapkan untuk membantu mengetahui jarak suatu objek, lubang, benda hidup, serta dapat mengetahui lokasi dari penyandang tunanetra tersebut. Aplikasi LN17. Aplikasi LN17 kami beri nama karena L sebagai huruf atau simbol dari aplikasi kami, N sebagai identik dengan kata netra, dan 17 tanggal kami memutuskan bahwa aplikasi ini kami akan kembangkan. Jadi aplikasi kami ini sangat sederhana karena mengingat pengguna kami yang hanya khusus untuk tunanetra, dan juga terdapat fitur yang akan terkoneksi langsung dengan Google Maps dan juga fitur yang langsung terkoneksi dengan kacamata, sarung tangan, dan gelang. Next. Aplikasi kami ini dapat diunduh secara gratis baik di Play Store maupun di App Store. Semua fitur di aplikasi kami ini dapat diakses sesuai keinginan, namun aplikasi kami lebih bermanfaat jika alat kami yaitu kacamata, sarung tangan, dan gelang ini dibeli oleh pengguna dan digunakan dengan baik oleh penyandang tunanetra. Namun tanpa membeli alat kami, aplikasi kami juga menyediakan menu capture yang bisa dimanfaatkan oleh pengguna tunanetra untuk mengidentifikasi barang, uang, ataupun makhluk hidup seperti hewan. Next. Alat kami LN17 ini kami targetkan berharga sekitar kacamata 300.000, sarung tangan 250.000, dan gelang 150.000. Next. Berikut desain dari aplikasi kami, yaitu pertama yaitu menu login yang langsung akan mengeluarkan suara. Terdapat pengisian formulir jika pengguna membeli alat kami, sehingga kami dapat mengetahui data-data dari pengguna tunanetra tersebut. Kemudian dalam menu login ini akan mengeluarkan suara juga mengenai tentang kebijakan dan peraturan dalam
aplikasi kami ini. Setelah itu akan langsung menuju ke menu aplikasi. Next. Menu 1 yaitu capture, yaitu kamera langsung terbuka dan langsung menangkap hasil dan langsung diidentifikasi baik barang, uang maupun benda, maupun juga makhluk hidup seperti hewan dapat diidentifikasi langsung dan aplikasi kami akan langsung juga mengeluarkan suara. Next. Yang kedua, menu koneksi, yaitu menu yang langsung mencari perangkat yang otomatis mengaktifkan Bluetooth dan langsung terhubung ke alat kami. Jika kacamata, maka akan langsung terhubung dengan Google Maps dan terdapat juga fitur peringatan. Sedangkan pada alat kami sarung tangan dan gelang itu langsung bisa dapat menghitung berat benda dan juga sebagai pelacak keberadaan tunanetra. Aplikasi langsung juga akan mengeluarkan suara. Next. Menu 3 yaitu voice, terdapat otomatis memanggil orang terdekat sebanyak 2 kali jika pengguna tunanetra itu dalam kesulitan atau ada masalah. Namun jika orang terdekat itu tidak dapat menjawab setelah ditelepon 2 kali, maka akan otomatis terhubung ke emergency service dari kami yang akan langsung menuntun dan membantu pengguna tunanetra itu ketika menghadapi masalah tersebut. Next. Berikut merupakan menu tampilan login kami yang akan langsung bersuara ketika meminta untuk login. Next. Dan inilah tampilan menu aplikasi kami yang terdapat menu 1 yaitu capture yang langsung terkoneksi oleh Google. Yang kedua yaitu kita dapat lihat menu 2 koneksi yang merupakan fitur untuk terkoneksi kepada alat kami yang hanya dengan menekan tombol sehingga otomatis mencari perangkat alat kami. Namun perangkat atau aplikasi kami ini hanya dapat terkoneksi dengan satu alat saja. Next. Menu 3 yaitu voice, merupakan menu yang berguna sebagai tombol emergency. Nah, di menu ini terdapat penyimpanan 2 kontak utama yaitu orang terdekat pengguna dan emergency service dari app kami. Next. Kesimpulan yang kami dapat tarik ialah alat ini dan aplikasi ini hadir untuk memudahkan penyandang tunanetra untuk mengetahui objek yang berada di depannya dengan hanya menggunakan kacamata layaknya orang normal. Dengan adanya alat dan aplikasi ini juga, maka permasalahan yang sering dirasakan oleh penyandang tunanetra ini dapat diminimalkan dan penyandang tunanetra pun dapat lebih leluasa, nyaman, dan aman dalam beraktivitas sehari-hari. Next. Sumber-sumber kami yang kami jadikan sebagai referensi dalam mengembangkan ide-ide kami dalam mengembangkan alat dan aplikasi ini. Sekian dari kami, terima kasih. Tak lupa juga kami mengajak saudara-saudara sekalian untuk berinvestasi dalam mengembangkan alat dan aplikasi kami ini. Mengingat alat dan aplikasi kami ini sangat dibutuhkan oleh para pengguna dan sangat dinanti-nantikan oleh para penyandang tunanetra. Untuk itu, mari berinvestasi bersama kami. Sekian dari kami, terima kasih.